Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi ekonomi mengenai pokok pikiran ekonomi klasik. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Dina Ayu Permatasari nomor absen 7, yang kedua Fidiatun Nafia nomor absen 10, yang ketiga Muhammad Nafi Batia nomor absen 21, yang keempat Naswa Lailia Ramadhani nomor absen 26, yang kelima Syahriar Wayudin Ramadhani nomor absen 33, dan yang terakhir Fada Hernanda Pratiwi nomor absen 35. Ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Secara umum, pertumbuhan ekonomi klasik didasarkan pada kepercayaan dan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ini dicetuskan oleh para ahli ekonomi klasik, diantaranya yaitu Adam Smith dan David Ricardo. Kedua yaitu kebijakan pasar bebas. Pasar bebas merupakan konsep di mana perdagangan tidak dibatasi oleh kebijakan pemerintah, terutama perdagangan lintas benua. Pada sistem pasar bebas, memungkinkan terjadinya efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan yang lebih daripada diatur oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan dasar teori pasar bebas yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurutnya, dengan memberi setiap orang kebebasan untuk memproduksi dan menukar barang sesuka hati, perdagangan bebas membuka pasar hingga kompetisi domestik asing. Kepentingan pribadi manusia akan meningkatkan kesejahteraan yang lebih besar daripada dengan peraturan pemerintah yang ketat. Pada sistem kebijakan pasar bebas terdapat beberapa manfaat, seperti yang dikemukakan oleh Budiono pada tahun 2001, menyebutkan terdapat manfaat atau kelebihan dari kebijakan pasar bebas, yaitu yang pertama, akses pasar yang lebih luas sehingga memungkinkan diperolehnya efisiensi. Karena liberalisasi perdagangan cenderung menciptakan pusat-pusat produksi baru yang menjadi lokasi berbagai kegiatan industri yang saling terkait dan saling menunjang sehingga biaya produksi dapat diminimalisasi. Yang kedua, iklim usaha menjadi kompetitif sehingga mengurangi kegiatan yang bersifat rent seeking atau praktik yang dilakukan oleh pengusaha agar memperoleh hak istimewa dari negara untuk menyediakan barang dan jasa tertentu dengan cara melobi atau suap, dan mendorong pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bukan hanya mengharapkan fasilitas dari pemerintah. Selain memiliki dampak positif, juga terdapat dampak negatif dari pelaksanaan pasar bebas, yaitu yang pertama, budaya asing mengkulturasi masyarakat, sehingga masyarakat berpindah selera dari barang dalam negeri ke barang-barang impor. Hal ini akan menyebabkan suatu bangsa bergantung pada barang impor dan menyebabkan perilaku konsumtif di masyarakat. Yang kedua, mematikan industri lokal Indonesia. Dengan banyaknya brand lokal masuk ke Indonesia menyebabkan brand-brand lokal kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri. Kegiatan ekonomi yang didasarkan mekanisme pasar akan lebih efektif tanpa campur tangan pemerintah. Pada kebijakan pasar bebas, pemerintah sangat sedikit, bahkan tidak mengintervensi pasar. Hanya mekanisme pasarlah yang mengontrol dirinya sendiri. Campur tangan pemerintah pada pasar bebas dapat menginefisiensikan pasar, sehingga dapat menyebabkan tidak maksimalnya dalam mengambil keuntungan. Karena pada pasar bebas sudah terbentuk invincible hand atau tangan tak terlihat. Invincible hand sendiri dapat terbentuk karena manusia memiliki sifat self-interest atau mementingkan dirinya sendiri. Sehingga apabila terjadi tidak efisiensian dalam pasar, maka secara otomatis akan kembali kepada titik equilibriumnya. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip Adam Smith yang sudah dikutip dari dkjn.kemenku.go.id. Menurut Adam Smith, dengan mengimplementasikan pasar bebas, justru akan terdorong teralokasinya sumber daya dengan efektif dan efisien. Permintaan dan penawaran pasar adalah tangan tak terlihat yang akan menstimulus pasar menuju kesetimbangannya. Pada prinsip ini menolak adanya campur tangan pemerintah, karena justru akan mengganggu mekanisme pasar itu sendiri. Prinsip ini juga sering dikenal dengan let it be.
Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan tanpa adanya campur tangan pemerintah dapat menyebabkan pemanfaatan sumber daya yang efisien serta efektif. Hal ini terjadi karena pemilik modal telah memasang target untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, pola pikir masyarakat lebih kreatif karena dihadapkan dengan persaingan tinggi. Terlebih lagi, produk-produk yang unik memiliki kecenderungan untuk diminati oleh konsumen. Pada prinsip ini, memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, pada prinsip ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya, kelebihan. Yang pertama, produsen diberi kebebasan memilih berbagai input dan teknologi untuk digunakan dalam proses produksi menghasilkan berbagai jenis dan jasa yang paling menguntungkan usahanya. Sehingga dalam sistem ekonomi liberal ini, produsen dapat seefisien mungkin dalam menjalankan bisnis dan dapat mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Menimbulkan adanya keseimbangan pasar, misalnya dalam penentuan harga. Produsen jika menetapkan harga di atas rata-rata, maka kemungkinan besar akan tersingkir dari kompetisi. Contoh dalam penentuan harga, jika produsen menetapkan harga di atas rata-rata, maka kemungkinan besar akan tersingkir dari kompetisi dengan produk perusahaan lain yang sama kualitasnya namun lebih murah dari segi harganya. Kekurangan pada prinsip ini adalah yang pertama, pengutamaan hak-hak individu dalam kapitalisme seringkali memunculkan konflik kepentingan antar anggota masyarakat. Dalam konflik seperti ini, biasanya masyarakat miskin akan dikalahkan oleh kelompok kaya yang menguasai sumber daya ekonomi lebih banyak. Tujuan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat banyak seringkali dikorbankan atau sebaliknya, terkorbankan oleh kepentingan-kepentingan individu. Hal tersebut dikutip dari jurnal Khairul Amri, Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme menurut Muhammad Syarif. Yang kedua, munculnya kesenjangan sosial di antara si kaya dan si miskin. Dikutip dari liputan6.com, menurut Robert Chambers, kesenjangan sosial adalah seluruh gejala yang muncul di dalam lapisan masyarakat karena adanya bentuk perbedaan dalam hal keuangan dan yang lainnya di antara masyarakat yang menempati suatu daerah tertentu. Hal tersebut sejalan dengan data pendapatan per kapita masyarakat. Di Amerika, dikutip dari bbc.com, rata-rata pendapatan tahunan keluarga kelas atas 1000 di Amerika sebesar 639.000 US dollar atau setara dengan 8,8 miliar rupiah, setara 7 kali median pendapatan keluarga kelas menengah di Amerika Serikat yang hanya sebesar 96,5 ribu US dollar atau setara dengan 1,3 miliar rupiah. Pikiran ekonomi klasik. Apa aja sih pokok-pokok pikiran ekonomi klasik itu? 1. Kebijakan pasar bebas. Setiap individu maupun unit-unit usaha harus diberi kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. 2. Kegiatan ekonomi yang didasarkan mekanisme pasar akan lebih efektif tanpa campur tangan pemerintah. 3. Nilai dan harga barang, tingkat upah, tingkat sewa tanah, dan laba ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Nilai dan harga barang, tingkat upah, tingkat sewa tanah ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Poin 1. Nilai dan harga barang ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Berdasarkan hukum penawaran dan permintaan, berlaku bahwa nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran, yaitu ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, ketika suatu harga barang atau jasa naik, maka akan turun. Selain itu juga berlaku hukum penawaran, yaitu ketika harga suatu barang atau jasa turun, maka jumlah penawaran juga akan turun. Sementara, ketika harga barang atau jasa naik, maka jumlah penawaran juga akan naik. Poin 2, yaitu tingkat upah ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Tenaga kerja. Jika permintaan tenaga kerja lebih tinggi dibanding penawaran, maka upah akan tinggi. Laju permintaan tenaga kerja ditentukan oleh jumlah modal dan laju pertumbuhan produksi. Poin 3, yaitu tingkat upah ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan menurut David Ricardo. Menurut David Ricardo, pertambahan tenaga kerja yang melebihi permintaan mengakibatkan tingkat upah akan turun. Keadaan tersebut akan berhenti jika tingkat upah nominal turun sampai pada tingkat upah alamiah.
Jika tingkat upah nominal turun sampai di bawah tingkat upah alamiah, maka jumlah tenaga kerja akan menurun. Akibat turunnya tenaga kerja akan menurunkan tingkat penawaran tenaga kerja, tingkat upah akan naik sampai pada tingkat upah alamiah. Untuk poin yang terakhir, faktor yang membuat semakin naiknya harga sewa tanah adalah letak strategis tanah. Apalagi tanah yang tersedia di bumi tidak bisa bertambah lagi. Hal tersebut membuat tingginya demand yang tinggi atas lokasi tanah yang strategis. Akan tetapi, hal tersebut tidak diimbangi dengan suplai lokasi tanah strategis, sehingga mengakibatkan tingginya harga sewa tanah. Adam Smith berpendapat bahwa sewa pada hakikatnya merupakan suatu harga monopoli. Luas tanah yang subur yang dibutuhkan itu terbatas jumlahnya. Orang yang memilikinya dapat menarik bayaran tertentu pada para pemakai. Sewa itu bukan merupakan upah tenaga kerja maupun balas jasa bagi para pemilik modal atau investor. Sewa yang tinggi semata-mata akibat kekayaan nasional yang melimpah atau tingkat upah yang tinggi.